Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini tentunya kita akan kembali sharing seputar dunia pekerjaan, ataupun sharing gimana caranya mendapatkan pekerjaan, sharing gimana sih caranya lolos di tahap seleksi, caranya kita bisa kerja di perusahaan yang kita lamar. Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan sedikit berbeda. Kemarin di video yang sebelumnya udah saya bahas tentang mengenai seputar cara melamar pekerjaan di perusahaan Alfamart ataupun di perusahaan Alfamidi. Begitupun dengan cara sesi melamarnya seperti apa, ada yang via online ataupun ada yang via offline. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasannya, saya mengajak teman-teman dulu untuk berteman. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar teman-teman tahu pada saat saya upload video dan bisa muncul di notifikasi YouTube teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada konten kali ini agak sedikit berbeda, di mana saya akan membahas tentang sulitnya mencari pekerjaan tanpa kita sadari bahwasannya kita ada yang kekurangan, yaitu di ijazah. Jadi banyak sekali orang yang ingin bekerja tapi tidak mempunyai ijazah, teman-teman. Mungkin punya ijazah SD, mungkin punya ijazah SMP. Banyak yang terkendala dengan ijazah SMA, SMK sederajat, teman-teman. Jadi seperti ini, teman-teman. Karena mayoritas perusahaan-perusahaan di Indonesia ini khususnya banyak sekali yang ingin melamar di perusahaan-perusahaan besar, di mana ingin melamar di perusahaan-perusahaan yang udah terada namanya. Itu minimal kita mempunyai ijazah SMA ataupun SMK, bahkan S3, bahkan S1, minimal tuh D3 kalau untuk di perusahaan-perusahaan terbesar. Jadi udah minim itu kita udah mempunyai ijazah SMA, minimal kita udah mempunyai ijazah SMK atau sederajat lah, teman-teman. Jadi setelah saya analisa di berbagai sumber, cara melamar kerja di perusahaan-perusahaan itu kita minimal udah punya ijazah SMA atau ijazah SMK, bahkan sederajat. Nah, jadi gini teman-teman solusinya. Jika teman-teman ingin mempunyai pekerjaan tapi terhambat dengan ijazah, saya punya solusi, teman-teman. Teman-teman misalkan udah usianya udah lebih dari 18 tahun, sehingga teman-teman tidak bisa untuk sekolah lagi karena di usianya yang tidak sama dengan ukuran rata-rata yang lagi sekolah. Bahkan teman-teman malu mungkin. Nah, saya di sini mau ngasih tips dan solusi teman-teman agar bisa kerja dan bisa mempunyai ijazah, teman-teman. Jadi misalkan seperti ini, teman-teman cari dulu pekerjaan yang memang tidak harus pakai ijazah. Misalkan teman-teman cari pekerjaannya seperti kayak laundry, tawarkan jasa teman-teman, ibu, bapak, mungkin ada kerjaan di laundry di sini, ya kan? Mungkin mayoritas pekerja laundry itu tidak harus memakai ijazah SMA, tidak harus memakai ijazah SMK. Mungkin dia cuman pengen melihat ijazahnya aja, ijazah SD atau ijazah SMP. Mungkin kemungkinan bisa, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman sudah mendapatkan pekerjaannya ini misalkan di laundry. Nah, teman-teman sudah umur 21 tahun, cuman sampai mentok di ijazah SMP. Nah, sedangkan teman-teman pengen punya karir yang lebih bagus, pengen punya cita-cita yang lebih bagus, pengen kerja di suatu perusahaan yang teman-teman pengen misalkan, tapi terhambat dengan ijazah. Nah, solusinya teman-teman harus mengejar paket C. Karena paket C juga bisa juga kita sebut dengan ijazah SMA atau ijazah SMK, teman-teman. Jadi makanya stop untuk kalian semua yang membuli ijazah paket C ini karena tidak lulus. Salah. Banyak faktor sebetulnya, teman-teman. Orang yang tidak punya ijazah SMA, orang yang tidak punya ijazah SMK karena terhambat dengan biaya. Jangan salah, teman-teman. Teman-teman beranggapan orang yang tidak punya ijazah SMA, orang yang tidak punya ijazah SMK itu tidak lulus. Di mana hati nurani kalian? Kalian tidak tahu filosofi mereka itu seperti apa. Kemungkinan dari orang tua, dari keluarga mereka yang memang tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu di SMA atau SMK. Karena faktor biaya. Kembali lagi ke perekonomian, teman-teman. Jadi jangan bulilah rekan-rekan kalian, orang lain,
Ketika orang lain mempunyai ijazah paket C, kalian bully, kalian bilang dia tidak lulus SMA. Kata siapa? Orang yang lulus, orang yang bisa mendapatkan ijazah SMK aja, ijazah SMA aja, belum tentu bisa lulus melamar di perusahaan. Belum tentu lulus bisa kerja di perusahaan-perusahaan. Percaya itu. Saya rasa percaya saya. Karena banyak sekali orang yang lulusan SMA, lulusan SMK aja masih belum bisa kerja karena sosialisasi persyaratannya masih kurang. Mungkin dari skill, kemampuan, daya pola pikirnya masih kurang, atau pengalaman dan lain sebagainya. Ditimbang dengan orang yang udah pernah kerja, dia lanjut sekolah kejar paket C. Ketika dia udah mengikuti proses sekolah kejar paket C, ditambah lagi ilmu pengetahuannya, ditambah lagi ilmu dasarnya. Sehingga pola pikir dia itu bisa terjun ke dunia pekerjaan. Dia sudah punya pengalaman kerja, dia udah tahu lapangan, dia udah tahu sistem pola kerja itu seperti apa. Akhirnya dia kejar paket C. Setelah dia lulus, melamar di perusahaan. Akhirnya apa? Yang diterima kejar paket C, bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK. Karena yang saya bilang tadi, orang mayoritas yang punya ijazah SMA, orang yang punya ijazah SMK, itu terkadang-kadang sombong. Merendahkan orang yang punya paket C. Maaf teman-teman, saya punya paket C. Saya adalah kejar paket C pada saat saya 2017 itu saya kejar paket C. Sebelumnya saya kerja. Tapi setelah saya pikir-pikir, oh iya ternyata dunia ini harus kita rubah. Pola pikir kita juga harus berubah. Sistem kerja kita harus berubah. Masa ya kita mau begini-begini aja? Gak mau lanjut ke tahap yang selanjutnya, gak mau tahap coba kerja yang di bidang itu, di bidang ini. Karena terhambat dengan paket C, saya bilang tadi. Coba teman-teman cek di YouTube, kejar paket C itu setara nggak dengan ijazah SMA ataupun SMK. Bahkan kemarin saya lihat Menteri Perikanan kita, Ibu Susilawati, itu baru aja selesai mengejar paket C, teman-teman. Beliau cuma lulusan SD aja bisa menjadi Menteri Perikanan. Tidak lulus ijazah SMP, tidak lulus ijazah SMA, tidak lulus ijazah SMK. Tapi beliau bisa menjadi seorang Menteri Perikanan, teman-teman. Karena apa? Karena skill. Karena apa? Karena kemampuan. Karena apa? Karena kemauan, pola pikir yang memang di luar naluri kita. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi saya tekadkan lagi buat kalian yang belum bisa bekerja karena terhambat dengan ijazah. Yuk kejar paket C, jangan malu. Jangan takut. Karena apa? Siapa sih yang mau merubah selain diri kita? Siapa yang akan merubah kalau bukan diri kita? Makanya teman-teman, sekarang dunia ini, dunia pekerjaan sulit kalau kita nggak punya duit. Sulit nggak punya ijazah, kita nggak bakalan kerja. Makanya yuk teman-teman, jika teman-teman yang tinggal di daerah Tangerang Kota, yang tinggal di daerah Ciledug, yang tinggal di daerah Karangtengah, khususnya Tangerang, itu bisa hubungi di saya. Saya punya guru sekaligus udah kayak ibu saya sendiri. Beliau yang membimbing saya kejar paket C, sehingga saya alhamdulillah bisa kerja di Alfamart. Berkat beliau, berkat didikan beliau, saya bisa kerja di Alfamart. Sebetulnya kejar paket C tidak beda jauh dengan kita sekolah SMA dan SMK, teman-teman. Pembelajaran IPA ada, pembelajaran matematika ada, belajar IPS ada, belajar bahasa Indonesia ada, belajar fisika ada. Semuanya sudah ada berdasarkan analitik. Kejar paket C itu sama dengan setara SMA dan SMK karena diujinya sederajat. Cuman dalam arti perbahasan tidak dituliskan paket C. Lanjut aja ada SMA, SMK, garis miring sederajat udah. Kan begitu teman-teman. Ketika teman-teman melamar di perusahaan, misalkan di perusahaan apa nih teman-teman ingin melamar, minimal SMA, SMK, garis miring sederajat. Nah, garis miring sederajat inilah yang bisa kita simpulkan. Bisa paket C, bisa Muhammadiyah, bisa lulusan pesantren yang swasta. Karena yang emang difaktor dari minimal ijazah itu ya SMA garis miring SMK. Seperti itu teman-teman. Makanya jika teman-teman sekarang udah punya pekerjaan, yuk sekarang teman-teman sekolah lagi, yuk teman-teman sekarang kejar paket C. Biar apa? Biar teman-teman punya daya lagi. Biar teman-teman punya motivasi lagi. Biar teman-teman punya prinsip gitu. Jadi teman-teman mau merubah. Setelah bukan saya mengajar, oh teman-teman udah punya pekerjaan nih, suruh resign. Ketika teman-teman udah punya kejar paket C ataupun punya jasa paket C, ingin kerja di perusahaan lain, bukan saya nyuruh teman-teman resign, tapi lebih memotivasi lah, intinya seperti itu teman-teman.
Karena mayoritas kita sebagai anak muda, jika kita memang tidak punya ijazah, cuman pengennya main, tidur di rumah, minta sama orang tua, terus kapan mau berkembang? Apalagi kita seorang laki-laki yang harus siap menuntun nanti ketika kita udah punya istri, teman-teman. Bingung mencari perekonomian seperti apa, sulitnya cari pekerjaan nanti di mana. Tapi kita udah berusaha di usia muda, mau berpikir secara logistik, mau berpikir secara kedewasaan kita. Ayo sama-sama kita belajar bareng di sini, teman-teman. Makanya ya, saya kasih tahu lagi teman-teman, bagi teman-teman yang tinggal di daerah Tangerang Kota, bagi teman-teman yang di daerah Ciledug, Karang Tengah, pokoknya kawasan Ciledug aja, yang mau kejar paket saya silakan nanti hubungin WA. Di deskripsi nanti saya tulis, nanti saya ajak teman-teman untuk bersekolah paket saya di tempat saya yang pernah saya kejar paket saya. Nanti juga saya ada juga nomor kepala wakil sekolahnya PKBM, gitu teman-teman. Nanti teman-teman itu kejar paketnya itu ada namanya PKBM. Kalau nggak salah di Kunciran juga ada PKBM, apa tuh namanya saya lupa. Di Cipondoh tuh yang samping danau itu juga ada PKBM Harapan kalau nggak salah namanya. Kalau di tempat saya di sini di Komplek Keuangan itu PKBM apa ya namanya saya lupa lagi. Nanti deh saya kasih tahu PKBM apa gitu ya. Nih, ntar sebentar. Halo, nah teman-teman, ini dia. Kita memang tidak punya seragam, tapi kita punya kaos atau sweater. Ini adalah PKBM Bina Harapan. Dulu saya paket C atau kejar paket C di sini. Teman-teman bisa kunjungin aja website Facebooknya www.pcbo facebook.com PGS PKBM atau Bina Harapan. Ini teman-teman. Ini adalah bukan sebatas ijazah, tapi ini adalah suatu perjuangan saya ketika saya merintir dari nol. Dari waktu saya kejar paket C, banyak sekali perjuangan saya pada saya kejar paket C. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, tadi yang saya bilang, Ibu Menteri aja, Ibu Susi, yang dulu Menteri Perikanan kita, yang cuma lulusan SD, alhamdulillah kemarin beliau sudah lulus kejar paket C. Setara sekarang dengan ijazah SMA. Terus siapa tuh Bang Randi yang artis itu yang sekaligus atlet MMA, beliau juga udah kejar paket C, alhamdulillah. Banyak juga teman-teman kalangan artis yang dulu putus sekolah sampai sekarang dia terkenal, sampai sekarang dia punya penghasilan yang lebih dari puluhan juta, sehingga beliau juga kejar paket C, cuman tidak dipublikasikan. Jadi seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang terhambat ingin mencari pekerjaan tapi tidak punya ijazah paket, tapi tidak punya ijazah, saya sarankan teman-teman kejar paket C. Bagi teman-teman yang cuma punya ijazah SMP, nanti teman-teman kejar paket C. Bagi teman-teman yang nggak punya ijazah SMP, teman-teman kejar paket B. Terus setelah teman-teman lulus di paket B, kejar lagi paket C. Gunanya apa? Karena betul teman-teman, survei membuktikan di angka tahun 2020 ini sulitnya mencari pekerjaan ketika kita tidak mempunyai ijazah. Karena apa? Mayoritas di Indonesia khususnya, kita ingin bekerja di perusahaan, kita ingin bekerja di pabrik, minimal mempunyai ijazah SMA, mempunyai ijazah SMK, atau garis miring sederajat. Tapi tidak kemungkinan paket C ini tidak bisa diterima teman-teman di perusahaan ketika kita memang punya skill dan kemampuan. Nah teman-teman setelah punya ijazah paket C nih, udah kerja di tempat yang enak, mau lanjut kuliah, bisa nggak? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Karena kita udah punya ijazah, ada legalisirnya, ada kepala sekolahnya, ada dinas pendidikan juga yang sudah menyetujui bahwa paket C ini setara dengan ijazah. Paket C ini sudah setara dengan ijazah SMA maupun SMK. Jadi ayo teman-teman, bangun rasa keberanian teman-teman ingin mencoba. Jangan takut teman-teman. Setelah kita berjuang, hasilnya itu ada. Oke? Seperti itulah teman-teman, kira-kira ya. Oke, video kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di next video.